Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Sedang dan ketemu lagi samiku di Silam Pari Sepekan, Minggu 7 November 2021. Banyak berita-berita pari yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama Kumanyadi kala Silam Pari Sepekan selengkap apa? Kita langsung ke berita yang pertama. Sudah berjalan pas pandemi COVID-19 menurun di kota Lubuk Linggau, pesawat batik air masih tidak beroperasi. Sampai ini pihak Bandara Silam Pari belum tahu apa penyebab tidak beroperasinya maskapai itu. Pesawat Batik Air di Bandara Silam Pari, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, kembali tidak beroperasional. Hal ini membuat para pihak Bandara Silam Pari kecewa dengan tidak beroperasinya pesawat Batik Air tersebut. Karena setelah dibukanya kembali Bandara Silam Pari, antusias masyarakat Kota Lubuk Linggau menggunakan transportasi udara sangat tinggi, sehingga jumlah penumpang makin hari makin meningkat. Akan tetapi, pada tanggal 2 November 2021, pihak dari Batik Air mengajukan tidak beroperasi sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Kasubsi Teknik Operasi dan Keselamatan Darurat, Muhammad Mada Anggana mengatakan, pihak Batik Air kemarin mengajukan cancel play sampai UV-IN. Artinya, sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sampai saat ini, pihak kami belum mengetahui terkait cancelnya pesawat Batik Air tersebut. Pesawat sampai dengan saat ini itu masih Batik. Batik kemarin mengajukan cancel flight sampai UFN, sampai dengan UFN. UFN itu adalah until further notice. Artinya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saya tidak tahu terkait alasannya kenapa. Nanti akan kita cross check kembali. Sementara itu, saya menghimbau kepada masyarakat agar bersabar dan kita menunggu keputusan dari pihak Batik Air seperti apa. Di mana sekarang kita tahu penumpang dari Jakarta bisa menggunakan antigen atau PCR sudah murah. Jadi tidak ada faktor yang menghalangi Batik Air untuk terbang ke kota Lubuk Linggau. Rajab, Silam Pari TV melaporkan. Kejadian kecelakaan mengempar ke warga. Sedikitnya 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Garuda RT 02, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Si Kawang mengalami patah kaki akibat insiden maut itu. Kecelakaan yang terjadi di Kelurahan Lubuk Tanjung tersebut ramai menjadi perbincangan di media sosial karena satu unit mobil Toyota Hilux menabrak 3 motor sekaligus dan baru berhenti setelah menabrak mobil Mitsubishi Colt Diesel. Semua pemilik motor berhasil menghindar, namun 3 motor yang ditabrak rusak parah karena terlindas. Bahkan salah satu seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena ikut tertabrak dan mengalami patah kaki dan mengalami luka robek di pelipis kiri. Informasi dihimpun kejadian bermula sebuah mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi BG8695IH yang dikemudikan oleh Hadi Maresya Putra. Mobil tersebut datang dari arah Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, hendak menuju kota Lubuk Linggau dengan kecepatan tinggi. Saat dalam perjalanan ketika hendak menyalip sebuah mobil yang berada di depannya dari arah berlawanan ada mobil lain. Diduga karena panik, Hadi pengemudi mobil langsung banting setir menabrak 3 unit sepeda motor yang terparkir. Masing-masing sepeda motor Yamaha RX King warna merah, Yamaha Mio warna merah, dan sepeda motor Supra X warna hitam. Rajab, Silam Pari TV melaporkan. Mau kasih pemirsa masih di Silam Pari Sepekan. Vaksinasi COVID-19 di kota Lubuk Linggau sudah 48,8%. Sampainya vaksinasi ini membuat Lubuk Linggau masuk di urutan ketiga tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama Satgas Penanganan COVID-19 terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 di sejumlah tempat untuk mencapai target herd immunity 70% dari jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono mengatakan pihaknya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus mempercepat di mana Polres Lubuk Linggau memiliki 3 gerai vaksinasi, yakni di Klinik Urdokes, vaksinasi di Mall Lipo, dan vaksinasi di Mapolres Lubuk Linggau.
Saat ini capaian vaksinasi di Kota Lubuk Linggau sudah mencapai 48,8% dan hasil vaksinasi ini merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Selatan sesudah Kota Palembang dan Kota Prabu Mulih. Di Kota Lubuk Linggau sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 48,8%. Nah, untuk Lubuk Linggau sendiri sekarang berada di posisi urutan nomor 3 dari cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Ya. Yang pertama adalah Palembang, yang kedua Prabu Mulih, yang ketiga adalah Kota Lubuk Linggau. Dan kita sudah mencapai 48,8%. Nah, ini tentunya ini adalah upaya kita untuk menciptakan herd immunity di masyarakat Kota Lubuk Linggau. Sementara itu, untuk mencapai target vaksinasi ini, Polres Lubuk Linggau juga akan melakukan jemput bola dengan mendatangi kampung-kampung yang tersebar di 8 kecamatan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Raja Selampari TV melaporkan. Sesuai anjuran pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19, tim Polres Musirawas dan tim vaksinasi Dinas Kesehatan Musirawas melaksanakan vaksinasi COVID-19 di tingkat sekolah-sekolah. Guna untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Musirawas, bersama ini Polres Musirawas dan tim vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas melakukan vaksinasi di lingkungan sekolah. Yang kali ini pelaksanaan vaksinasi tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 8 Musirawas. Dengan adanya vaksinasi di lingkungan sekolah ini, pihak sekolah menyambut baik, terutama bagi siswa dan siswi yang sangat antusias. Dan mereka berharap setelah dilaksanakannya vaksinasi ini, pembelajaran tatap muka dapat segera digelar kembali. Kegiatan kita hari ini itu menyambung kegiatan kemarin, bahwa dari Polres Musirawas itu mengadakan vaksin untuk SMA, khususnya untuk SMA 8 Musirawas, dimulai hari kemarin sampai hari ini. Jadi mereka punya tugas untuk langsung menyelesaikan semua siswa untuk divaksin. Hampir semua siswa, 665 siswa ditargetkan oleh Polres itu divaksin semuanya, biar gurunya mengajarnya tidak was-was. Sementara, Kepala Puskesmas Muara Beliti, Mayang Kusuma menuturkan, kegiatan vaksinasi di SMA 8 Muara Beliti ini sudah hari kedua, dan hari ini target vaksinasi sebanyak 200 siswa di SMA 8 Muara Beliti. Antusiasnya alhamdulillah tadi kata sekolah targetnya sekitar 200-an ya. Sekarang udah gelombang kedua, kemarin udah 107 lebih. Hari ini menghabiskan sisanya yang dari 250 siswa di SMA ini. Kalau ke sekolah ini yang kedua, karena kemarin kita yang pertama 107 anak, hari ini menghabiskan sisanya. Banyak ya kalau dari tim Polres ini sudah hampir ke seluruh sekolah, terutama SMA dari seluruh kecamatan, karena tim Polres juga mencakup di semua kecamatan. Kanit Propam Muara Beliti, Ibda Firmansyah menjelaskan, dengan adanya vaksinasi anak di lingkungan sekolah ini, nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam segala urusannya, terlebih bila anak-anak yang sudah divaksin hendak melanjutkan studinya, dan juga ini merupakan salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Harapan ke depan dengan adanya vaksinasi ini, semoga nantinya anak-anak untuk ke depannya untuk melanjutkan kuliah ataupun yang lain-lainnya sudah bisa dilaksanakan dengan ya namanya kalau sudah divaksin kan berarti anak-anak itu sudah tidak ada lagi masalah ke depannya, sehingga nantinya bisa terbebas lah dari COVID-19 ini. Itu intinya program pemerintah saat ini, menganjurkan seluruh masyarakat Indonesia ini harus segera divaksin, mengingat situasi pandemi ini dengan adanya kita banyak yang divaksin, mungkin suatu situasi pandemi ini akan segera cepat berakhir. Begitu. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumangedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.